Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif. Perkenalkan, nama saya Elisia Medika Putri dengan NIM 21313131022, kelas PIAUD 6A. Yang pertama ada konsep pendidikan inklusif. Konsep pendidikan inklusif itu merupakan suatu filosofi baru dalam dunia pendidikan yang humanis, ramah, dan tidak diskriminatif dalam mengembangkan potensi dan kompetensi semua peserta didik. Peserta didik di sekolah inklusif itu terdiri dari yang pertama, ada peserta didik pada umumnya, yaitu peserta didik yang selama ini dikategorikan normal atau biasa. Dan yang kedua ada peserta didik berkebutuhan khusus, yaitu peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Peserta didik yang dikategorikan berkebutuhan khusus antara lain yaitu ada tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autis, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya, serta peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Kemudian yang B ada identifikasi dan asesmen. Yang pertama ada identifikasi, itu merupakan proses penyaringan atau screening untuk menentukan jenis kebutuhan khusus peserta didik. Kemudian yang kedua ada asesmen. Asesmen itu adalah tindakan untuk menemukan kondisi peserta didik, meliputi aspek potensi, kompetensi, dan karakter peserta didik dalam kerangka penentuan program pendidikan dan atau intervensi untuk mengembangkan semua potensi yang dimilikinya. Dan yang C ada kurikulum. Kurikulum yang pertama ada kurikulum akademik, yaitu satuan pendidikan penyelenggaraan pendidik inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan kecerdasan, bakat, minat, dan potensinya. Kemudian yang kedua ada kurikulum kekhususan, yaitu intervensi khusus berdasarkan kelainan atau kebutuhan khusus peserta didik untuk mengatasi kelainan yang disandangnya atau mengoptimalkan potensi khusus yang perlu dikembangkan. Kemudian yang D ada ketenagaan, yaitu ketenagaan yang pertama ada tenaga pendidik. Tenaga pendidik itu meliputi guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus. Kemudian yang kedua ada tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan itu adalah tenaga pendukung operasionalisasi penyelenggaraan pendidik di sekolah. Tenaga kependidikan yang dimaksud meliputi tenaga administrasi, pustakawan, laboran, dan tenaga pusat sumber belajar. Kemudian yang E ada pengelolaan kelas dan kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada sistem pengelolaan kelas, itu ada yang pertama ada kelas reguler penuh, yang kedua ada kelas reguler dengan guru pembimbing khusus, dan yang ketiga ada kelas khusus di sekolah reguler. Kemudian yang kedua ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu meliputi yang pertama perencanaan pembelajaran, yang kedua pelaksanaan pembelajaran, dan yang ketiga evaluasi atau penilaian. Kemudian yang F ada sistem kenaikan kelas dan laporan hasil belajar. Yang pertama, sistem kenaikan kelas itu peserta didik yang menggunakan jenis kurikulum standar nasional dan di atas standar nasional. Sistem kenaikan kelasnya didasarkan pada kriteria ketuntasan belajar peserta didik. Kemudian yang B ada peserta didik yang menggunakan jenis kurikulum akomodatif di bawah standar nasional. Sistem kenaikan kelasnya didasarkan pada usia
kronologis. Yang kedua ada sistem laporan hasil belajar. Laporan hasil belajar di sekolah inklusif berupa angka-angka disertai narasi penguasaan materi. Kemudian yang G ada sarana dan prasarana sekolah inklusif. Sarana dan prasarana sekolah inklusif pada prinsipnya sama dengan sekolah pada umumnya. Tetapi untuk menjadikan sekolah yang ramah bagi semua perlu dilengkapi aksesibilitas yang dapat membantu kemudahan mobilitas dan tidak membahayakan semua peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian yang H ada manajemen sekolah inklusif. Manajemen sekolah inklusif itu terdiri dari yang pertama ada manajemen kesiswaan, yang kedua manajemen kurikulum, yang ketiga ada manajemen tenaga kependidikan atau personil, yang keempat ada manajemen sarana dan prasarana, yang kelima ada manajemen keuangan, dan yang terakhir ada manajemen lingkungan. Kemudian yang I ada pendanaan. Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah inklusif menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Kemudian yang J ada penghargaan dan sanksi. Yang pertama adalah penghargaan. Pemerintah memberikan penghargaan kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusif dan atau pemerintah daerah yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif berupa Inclusive Award. Yang kedua ada sanksi. Sanksi pada satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa, diberi sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Berat ringannya sanksi itu disesuaikan dengan tingkat penyelenggaraan yang dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan pendidikan harus memberdayakan masyarakat agar berpartisipasi dan berperan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Partisipasi dan peran tersebut antara lain adalah yang pertama dalam proses perencanaan, kemudian yang kedua ada penyediaan tenaga ahli atau profesi, yang ketiga ada pengambilan keputusan, yang keempat ada pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi, yang kelima ada pendanaan, kemudian yang keenam ada pengawasan, dan yang terakhir adalah penyaluran lulusan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.